Halo, selamat pagi Bapak semua. Kali ini saya akan memberikan video ulasan tentang penggunaan Class.AI dalam pembelajaran. Ya, pertama gimana sih caranya kita mendapatkan Class.AI atau menginstal Class.AI ya? Kita masuk ke Google, kita langsung ketik di sini Class.AI, kita cari di Google. Nah, kita masuk ke sini. Ini webnya dia. Ya, Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu sudah punya akun Kelas.ai bisa langsung login saja. Tapi kalau belum punya, kita harus sign up dulu. Jadi kita mulai dari sign up ya, dari akun baru dulu. Nah, di sini saya akan logout dulu. Ini akun yang sudah saya sign up. Oke. Di sini kita bisa mengetikkan email dan password yang akan kita pergunakan untuk sign up. Jadi saya sign up dulu ya. Kita sync up dengan akun Google ya, sync up with Google. Oke, kemudian saya akan pakai akun, jangan pergunakan akun apa namanya belajar ID-nya ya, kita pergunakan akun yang umum saja. Saya pakai akun yang lain. Saya pakai yang ini. Kemudian pastikan akun Google-nya ingat passwordnya ya. Ini mudah-mudahan saya nggak lupa. Oke, ini udah masuk ya. Tentu dia minta verifikasi, jadi buka HP Bapak Ibu semua. Dari HP kita izinkan verifikasinya bahwa betul kita login dengan perangkat baru. Ya, setelah kita izinkan dengan perangkat baru, oke, kita ulang lagi. Tentunya. Nah, di sini setelah kita bisa masuk seperti ini, kita wajib download untuk aplikasinya dulu. Jadi silakan klik download for Windows. Jadi proses download berlangsung. Nah, ini tergantung dari kecepatan internet kita. Semakin kencang maka proses downloadnya semakin cepat selesai ya. Nah, kita tunggu proses downloadnya. Jadi Class.AI ini untuk di HP Bapak Ibu sebagai untuk di komputer Bapak Ibu sebagai guru itu wajib diinstal. Dan kita tidak bisa mempergunakan HP ya Bapak Ibu, kita wajib mempergunakan PC atau komputer atau laptop untuk bekerja, dan di komputer atau laptop kita itu sudah terinstall Microsoft Office PowerPoint. Jadi itu harus sudah ada, itu dasarnya. Kemudian untuk anak-anak di saat nanti mempergunakan Class.AI ini tidak menginstal apapun di HP-nya. Jadi cukup dia akan membuka browser bisa di Chrome, di perambannya apa saja, dengan mengetikkan Class.app. Nanti kita akan lihat seperti apa tampilan Class.app anak-anak di HP ya. Dan tidak harus di HP saja, kalau anak-anak bawa laptop juga bisa, dan itu dia tidak memerlukan aplikasi Microsoft Office, tidak memerlukan. Baik, download sudah selesai.
Jadi download, kita lihat di sini downloadannya, kita buka foldernya. Nah, ini dia downloadannya class point setup. Ini kita tinggal jalankan aja, klik 2 kali, di running aja ya. Nah, muncul seperti ini. Tinggal Bapak Ibu centang accept-nya ini ya, kemudian install sampai proses instalasinya selesai. Nah, karena di laptop saya sudah terinstall, jadi prosesnya saya skip. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti aja proses instalasi dan menyetujui. Nah, ini saya tutup ya, di laptop saya sudah terinstall. Nah, berikutnya kita lihat yang ini ya, membuat kelas ya, membuat kelas di bagian ini, dan di bagian terakhir upgrade ini akan kita kerjakan di class point itu sendiri. Oke, saya minimize webnya. Sekarang kita akan masuk ke Microsoft PowerPoint kita. Nah, ini PowerPoint ya. Nah, di sini PowerPoint. Oke. Perhatikan Bapak Ibu. Bagi yang PowerPoint-nya belum terinstall ClassPoint AI, maka di atas ini tidak ada menu tambahan Ignore ClassPoint yang ini ya, Ignore ClassPoint ini. Kalau sudah terinstall ini akan muncul menunya ini. Nah, saya klik menunya ini ya. Menunya ini saya akan logout dulu dari mulai awal. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Setelah kita install ClassPoint AI sukses di komputer kita, di laptop kita, maka setelah kita buka PowerPoint, dia akan muncul seperti ini. Kita perlu login dulu ya, kita klik login. Kita login dengan akun yang sudah kita daftarkan. Ya, saya pakai akun yang ini. Sama saja yang tadi. Nah, ini ya. Ini akun basic atau akun dasar yang belum di-upgrade. Jadi belum pro istilahnya, jadi masih basic. Nah, di sini kita bisa membuat soal ya, kita bisa membuat soal dan kita bisa mengkopikan soal-soal apapun yang kita miliki di sini. Setelah kita melakukan presentasi beberapa materi di sini, anggaplah saya buka materi ini ya. Nah, materi yang ini. Nah, materi yang ini misalnya setelah kita memberikan materi ini, di sela-sela materi ini kita ingin mencoba pemahaman siswa berupa kuis atau pertanyaan singkat, kita bisa menggunakan ClassPoint ini ya. Jadi ini kan udah login tadi, udah login. Nah, misalnya nih setelah kita presentasi beberapa materi di sini misalnya sampai di tantangan ini ya, kita insert dulu, kita insert new slide seperti itu. Nah, di sini kita bisa bikin kuis, bisa bikin pertanyaan apapun. Misalnya yang menjadi di sini maaf, ini ada. Nah, misalnya ini ya, lingkup pengelolaan uang rupiah. Nah, lingkup pengelolaan uang rupiah berdasarkan undang-undang. Ini ya, saya mau jadikan soal. Saya bikin sederhana saja soalnya. Nah, di sini saya tambahkan. Ini saya kopikan dulu biar cepat. Quiz. Kayak gitu ya, kemudian kita set ya, kita besarin sesuai dengan settingan Bapak Ibu. Kemudian di sini nomor 1 lingkup undang-undang lingkup pengelolaan uang rupiah berdasarkan undang-undang mata uang 2021 adalah, nah seperti ini ya. Kita langsung isi optionnya. Kita lihat di sini ya materinya ya.
perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran. Pengeluaran, pengedaran. Nah, ini ya yang bukan merupakan, saya rubah soalnya. Jadi aturan pembuatan soal kan tidak boleh menggunakan kata kecuali di sini. Yang bukan merupakan lingkup pengelolaan. Nah, di sini saya buatkan pembelanjaan. Yang bukan merupakan lingkup pengelolaan uang rupiah berdasarkan undang-undang. Nah, ini tentu kuncinya kan yang E ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa setting ukurannya besar, hurufnya berapa, warnanya apa, itu silahkan. Nah, gimana sih anak-anak bisa jawab ini di di HP anak-anak? Kita jadikan kuis dulu ini ya. Ini memang soal seperti ini kalau kita tampilkan di PowerPoint biasa blok kayak gitu, anak-anak paling jawabnya ya ngomong aja A, B, atau kalau kita suruh anak-anak silakan keluarkan kertas tulis jawabannya, atau silakan keluarkan HP kirim di WA jawabannya. Nah, biar langsung dia bekerja di sini, biar langsung dia interaktif di aplikasi ini, kita manfaatkan Class.AI yang sudah kita install. Gimana caranya? Nah, setelah soal ini siap seperti ini, mungkin beberapa soal bisa sampai 5 soal tergantung materi Bapak Ibu ya. Kita langsung klik menu Igno Class.Point ini ya, Igno Class.Point ini kita klik. Nah, kemudian kita pilih soal ini kan tipenya multiple choice ya. Jadi silakan saja Bapak Ibu mau pakai short answer atau dan lain sebagainya silakan. Nah, misalnya multiple choice kayak ini ya. Ya, saya klik multiple choice karena ini soalnya pilihan ganda. Nah, ini saya posisikan di pojok nanti untuk melihat rekap. Nah, kita lihat soal ini kan terdiri dari 5 pilihan ya, berarti number of choice-nya ini kita pilih 5. Kemudian allow selecting multiple choice, kalau mau seperti itu ya silakan. Kemudian langsung kita isi kunci jawabannya. Answer, has correct answer-nya ini jawaban yang betul kan E ya. Kita checklist E-nya, hilangkan checklist A-nya. Ini kan standarnya dia ke checklist A. Itu jangan dua-duanya. Kecuali kalau memang ada dua-duanya benar ya. Jadi kan ini jawaban dari kuis soal nomor 1 ini E. Jadi kita checklist E, centang E. Nah, mode kuisnya ini belum aktif ya teman-teman karena kita masih di versi basic, bukan versi pro. Seperti itu. Kemudian start activity with slide. Jadi begitu slide ditampilkan dia langsung start seperti itu ya. Jadi kita hafal betul begitu masuk slide ke berapa akan ada kuis. Jadi kita bisa anak-anak slide berikutnya kita kuis nih, siapin HP-nya, siapin fokus konsentrasinya kayak gitu misalnya. Ini kita centang, ini kita centang juga, centang boleh nggak boleh juga ya. Minimize after activity start. Jadi langsung di minimize. Biasanya kan kita menampilkan ini di di proyektor ya, biar nggak kelihatan berapa orang sih yang pilih A, B, C, biar anak-anak nggak dipakai memprediksi, jadi bisa di minimize. Atau kita bisa matikan proyektor kita sehingga ini nanti kuisnya ini full kelihatan di HP anak-anak ya. Meskipun kita nggak pakai proyektor, menggunakan kuis ini langsung akan tampil di HP anak-anak. Kemudian waktunya juga kita bisa atur berapa detik, berapa menit sih soal ini. Misalnya kalau soal kayak gini nih ya kan C1 ya, kita bisa naruhnya di 30 detik lah, 30 sampai 40 detik. Perlu juga diperhatikan teman-teman karena ini adalah langsung dia live di HP anak-anak. Tentunya HP anak-anak internetnya itu harus lumayan stabil, jadi untuk bisa mengakses soal secara cepat, maka estimasinya kita perlu kasih waktu jeda. HP anak-anak itu perlu loading soal, jadi saya misalnya anggap 30 detik itu cukup, sepersekian detik HP anak-anak masih loading soal kayak gitu. Nah, untuk view respon itu nanti ya. Oke, ini udah selesai settingannya dari soal ini.
ya. Kita bisa jadikan ini nanti kuis. Oke. Dan perlakuannya sama untuk soal-soal berikutnya. Misalnya Bapak Ibu mau bikin soal 5, 10 sama. Jadi buatkan dulu soal berapapun, kemudian baru kita jadikan kuis dengan seperti ini. Nah, bagaimana cara mainnya? Cara main, oke, kita mau cara main. Setelah soal siap, kita harus mempersiapkan kelas. Nah, ini my class. Oke, kita add your first class. Ini adalah kelas pertama kita. Saya masukkan ekonomi. Ini kode kelas ya, nama kelas ekonomi. Ekonomi 10 berapa kayak. Kemudian kode kelasnya kode unik yang karakternya itu terbatas ya, sampai 8 karakter. Misalnya eko 10 1 seperti itu ya. Enggak karakter titik koma tuh enggak bisa ya. Nah, seperti ini aja. Ini yang akan kita nanti umumkan ke anak-anak ya. Kemudian next. Nah, kalau seperti ini mungkin sudah ada yang bisa pakai 6 sampai 8 ya. Eko 10 kelasnya misalnya 10.1 ya, 10.01 kayak gitu. Coba next. Oke, bisa. Nah, di sini Bapak Ibu menuliskan nama-nama siswa sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Cuman karena ini versi basicnya hanya maksimal 25 siswa. Jadi kalau mau sampai berapa 40-50 siswa ya kita harus migrasi ke versi Pro. Ada dua cara, kita ketikkan secara manual di sini atau kita bisa impor data for CSP ya. Nah, ini. Jadi nanti kita bisa download di sini form CSP-nya. Ya. Karena saya sudah pernah download. Nah, adanya di sini ya Bapak Ibu, from CSP-nya. CSP-nya mana ya? Coba saya ulang dulu dia, download here. Ini ganti import. Oh, itu dia ada di dokumen ya. Saya pindahkan ke download aja. Oke, kita masuk ke download. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan namanya siapa di sini, dan kita karena 25 ya. Misalnya saya isi di sini Agus, Putu, Made, Nyoman, Ketut, Wayan, yang beda ya siapa lagi, Kade, Komang. Nama lain Ketut nggak ada ya, sama Ketut ya, kayak gitu sebanyak 25. Nah, ini ya saya save dulu. Setelah saya save, kita masukkan ke sini biar cepet import. Nah, ini ya yang di sini. Kayak ini kan mau download template-nya, yang di sini kita mau upload. Nah, ini dia yang di download. Dia akan langsung masuk. Jadi cepet. Finish, kelas sudah selesai dengan nama kelas. Jadi Bapak Ibu bisa membuat beberapa kelas di sini sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu ya. Nah, udah selesai, kita tutup. Bagaimana sih cara mainnya gitu? Cara main dari kelas point app ini. Ini bisa mode 2 layar nggak sih? Jadi yang pertama, Bapak Ibu arahkan anak-anak untuk mengetik di peramban HP-nya ya, di HP ya. Ini anggaplah kita menggunakan HP. Kita suruh ngetik di perambannya, di browsernya itu kelas point app, kelas point app yang kayak gini, kelas point.app kayak itu. Sehingga di HP anak-anak akan muncul seperti ini. Kelas code. Ya,
Kemudian gimana caranya? Ini setelah anak-anak ya, setelah anak-anak masuk di HP-nya masing-masing, classpoint.app kayak gini. Ya, ini wajib kita tampilkan dulu kayak gini. Nah, kita tampilkan kayak gini dulu. Udah, ini kan udah mau main ya. Nah, sebelum mau main kita back dulu ke slide sebelumnya. Nah, ini slide sebelumnya. Anggaplah ini slide awal kita mau ngajar nih. Oke. Ini tampilan awalnya. Saya tampilkan isi HP anak-anak di sini. Mudah-mudahan fungsi. Oke, fungsi ya. Kode kelasnya kita masukkan Eko 1001 kayak gini. Kita masukkan Eko 1001. Masuk. Nah, ini udah masuk ya. Ini udah bisa masuk. Namanya tadi yang saya masukkan Wayan Putu, saya ketik Putu. Sesuai dengan nama yang kita daftarkan di kelas. Kalau nama kita ketik nama lain nggak ada di kelas, dia nggak bisa masuk. Oke, kita masuk. Nah, di sini kelihatan udah ada join 1 orang. Nah, di sini udah langsung. Ya, udah langsung. Ini kok langsung kuis ya, karena langsung main kuisnya. Ini langsung kuis. Kalau kita next ya, di kuisnya ini kita selesaikan dulu. Nah, yang ini sudah ada hitungannya. Ya, kita lihat di HP anak-anak di tampilannya seperti ini. Udah, kita jawab dulu ya. Ini kita jawab kirim. Udah, kita jawab kirim. Udah, keren, terima kasih kamu sudah menjawab dah, seperti itu. Setiap slide yang akan kita rubah di HP anak-anak juga akan muncul ya. Misalnya ini kebetulan karena saya menggunakan saya males aja sih rekam HP lagi. Ini saya tampilkan 2 layar seperti ini ya. Jadi nggak hanya kuis saja, apapun yang akan kita tampilkan di PowerPoint kita dalam bentuk slide kayak gini, di HP anak-anak akan tampil gitu. Di HP anak-anak akan tampil dan mereka bisa mendownload di HP-nya materi kita, slide dalam bentuk gambar, slide penting dalam bentuk gambar. Jadi dia nggak usah screenshot atau lain sebagainya, dia bisa ngedownload itu ya. Misalnya saya kembalikan lagi, ini saya tutup ya, dia akan keluar. Saya akan mulai dari slide awal ya Bapak Ibu. Ini saya skip dulu. Oke, saya skip dulu. Kemudian saya mulai dari slide awal ini biar kelihatan. Nah, kita tampilkan kayak gini kan. Oke, ini kelas point nya udah siap, ready. Nah, saya coba login dengan kelas point AI. Ini saya anggaplah kerja di di gawe anak-anak ya. Oke, saya pakai akun yang ini. Kemudian saya ketik kelas point app, kelas point.app. Maka tampilannya kayak gini. Nah, udah. Langsung anak-anak bisa kita arahkan memasukkan kode kelas. Ini saya coba kembali Eko 1001 masuk. Kemudian tadi saya masukkan nama Nyoman ya, Nyoman. Saya masuk dengan Nyoman yang ada di kelas. Oke. Nah, ini tampilannya akan kelihatan. Jadi slide apapun yang kita munculkan dia akan kelihatan. Begitu kita next slide, yang ini yang next slide, ini di sini ikut berubah, itu ikut berubah. Mana itu? Nah, ini dia ikut berubah ya. Saya nggak bisa bagi mode 2 layar. Begitu kita next lagi, nah di sini di HP anak-anak akan ikut lagi berubah gitu. Jadi kita ngajarnya nggak mesti pakai proyektor lagi. Kalau nggak ada proyektor ya kita langsung tampil anak-anak di sana, termasuk kuis yang muncul tadi. Kalau kita mau main kuis lagi, ini misalnya di slide berapa kuisnya ya? Yang ini ya. Nah, kalau ini warnanya apa nih, green ya, hijau ya.
Kalau kita ini artinya sudah pernah dipakai kuisnya. Kalau kita mau pakai lagi, tinggal klik start ulang ya, biar dia bisa main lagi di sini. Itu ya. Nah, kita lihat di sini berapa sih yang join, kita bisa buka di sini di kelas, di kode kelasnya. Oke, nah karena saya menggunakan dua layar jadi ada yang nggak aktif. Nah ini, nah misalnya saya tutup ini dulu ya. Ini saya tutup, saya skip dulu. Saya kembalikan, tampilkan di awal di sini. Nah ini di bawah ini ada beberapa pilihan kalau kita mau mengajar ya. Di sini kalau kita mau menandai kayak ini ya, highline. Ini loh yang penting. Nah kayak gitu bisa kita mempergunakan itu. Ini juga kita bisa hapus, kita bisa menambahkan teks dan lain sebagainya. Dan yang menarik dari kelas Point A ini, kita bisa membuat soal dengan bantuan IA ya. Saya misalnya di sini ya. Nah ini kita buka AI ini, AI quiz ya. AI quiz ini kita bisa membuat apa namanya soal. Cuman kalau kita mau mengaktifkan mode AI untuk membantu kita bikin soal, kita harus migrasi ke versi Pro. Oke, seperti itu biar nggak kepanjangan. Jadi Bapak Ibu, kalau di versi basic ini kita hanya bisa bermain dengan 25 siswa dan beberapa fitur seperti ini itu masih belum terbuka, apalagi fitur bantuan membuat soal otomatis dengan AI-nya. Kecuali kita harus migrasi ke versi Pro. Nah, saya tampilkan gimana caranya kita versi Pro dulu. Ini ya, di laptop kita udah terinstall, akun kita sudah terdaftar di sini. Pastikan akunnya nggak tertukar, passwordnya tetap ingat. Nah, kita mau upgrade ke versi Pro nih, berbayar biar kita menggunakan seluruh fitur yang ada di sini. Kita klik upgrade to Pro. Nah, seperti ini. Kebetulan saat ini ada free 20% ya, free 20% 2 hari ke depan ya. Kemudian kita upgrade to Pro, klik upgrade to Pro, dia akan arahkan ke akun kita untuk berbayar. Sudah. Nah ini dia harganya per akun itu 383.000 rupiah ya, dapat diskon dari 470 ke 383. Ini hitungannya setahun ya, sehingga kalau dibagi per bulannya itu 39.900 rupiah, hampir 40.000 per bulan. Cuman di sini tidak bisa kita bayar per bulan, kita bayar sekali setahun. Oke, kita bisa bayar di sini dengan alat pembayaran ATM, Kris, Alfamart atau Indomaret. Itu kalau Bapak Ibu ingin upgrade ke Pro. Bisa upgrade patungan atau bisa upgrade mandiri. Lumayan ya, setahun ini 380 setahun, kalau dihitungnya sebulannya 40.000. Oke, sekian dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi.